Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali Bapak Ibu, orang tua, guru, dan semua yang peduli kepada anak Indonesia dengan gangguan bahasa. Ya, selamat datang kembali di channel ini, channel peduli anak Indonesia dengan gangguan bahasa. Pada video kali ini saya akan membahas satu topik ya, Bapak Ibu ya, yang saya harap cukup menarik untuk kita semua. Ya, topik hari ini adalah gangguan pemahaman bacaan, ya, atau gangguan pada reading comprehension. Ya, baik. Nah, apa sih sebenarnya gitu ya, gangguan seperti ini apa sih? Nah, jadi yang kita bisa lihat di anak begitu ya, Bapak Ibu ya, ketika dia mengalami gangguan pada pemahaman bacaan atau gangguan pada reading comprehension ya, dia atau anak, ananda kita, murid kita bisa membaca lantang. Ya, jadi ketika dia membaca hari ini, apa begitu ya, ada di buku teksnya, itu dia bisa. Tapi kemudian ketika kita tanya, ya, ini, ceritanya tentang apa? Ya, apa yang terjadi? Kapan? Dan sebagainya, gitu ya. Apa yang dibaca tadi, kita tanyakan kembali, dia tidak memahami, gitu ya, dia tidak bisa menjawab, ya. Nah, jadi secara sederhana ini, ya, jadi dia bisa membaca dengan lantang, tapi tidak memahami, tidak ngeh gitu, tidak paham apa yang dibaca tadi. Nah, sebenarnya ketika ini terjadi gitu ya, apa sih yang terjadi gitu ya? Kenapa bisa begini? Nah, jadi secara singkat ya, terjadi pemahaman bahasa yang buruk. Ya, terjadi pemahaman kepada kata-kata, kepada kalimat, kepada hubungan antar kalimat ya di dalam bacaan yang buruk. Ya, jadi anak apa namanya tidak paham arti katanya, kemungkinan tidak paham arti kalimatnya. Lalu ketika kalimat-kalimat tersebut disusun menjadi bacaan gitu ya, menjadi teks atau menjadi sebuah cerita, dia tidak memahami ya bahasa pada tulisan yang dia baca. Nah, jadi ini yang dimaksud ya pemahaman bahasa buruk, pemahaman bahasa terkait tulisan gitu, terkait bacaan. Nah, tapi membaca kata gitu ya, decoding ini baik. Ya, jadi yang lalu sudah pernah kita bahas ya Bapak Ibu di channel ini, misalnya betapa susahnya anak itu membaca konsonan tutup misalnya. Ya, betapa susahnya dia membaca digraf ya seperti NG. Nah, itu sudah lewat gitu ya. Jadi yang konsonan tutup membaca ini udah nggak masalah, lancar gitu ya. Jadi ini baik ya, decoding baik, membaca lantang dia baik. Selanjutnya ya, jadi kalau kita melihat lebih mendalam ya Bapak Ibu, ketika terjadi masalah pada reading comprehension, kemungkinan ada masalah umum pada pemahaman bahasa. Ya, jadi pemahaman bahasa lisan gitu ya, bahasa verbal ini kemungkinan juga terkendala. Nah, kita harus cek nih pemahaman bahasa lisannya bagaimana sebetulnya. Gitu ya. Kalau dia bicara sehari-hari atau kemudian bicara tentang pelajaran ya, tentang sesuatu yang lebih serius gitu ya, tentang mungkin dia menerangkan pendapat dia, menerangkan dugaan gitu ya, memprediksi. Nah, ini bagaimana?
gitu ya. Jangan-jangan bahasa lisannya juga sebetulnya terkendala, ya, sehingga kendala itu terbawa ketika dia membaca. Kemudian, penyebab, selanjutnya ya, bisa saja ya kemungkinan terjadi ketidakmampuan membuat model mental. Nah, jadi model mental ini adalah kita menggunakan pengetahuan kita ya, pengetahuan kita tentang dunia ini, tentang siapa saja yang ada, tentang apa saja yang ada dan sebagainya, untuk memahami ya di benak kita sebenarnya ini bacaannya tentang apa. Ya, jadi semacam membuat gambaran gitu ya, membuat gambaran di benak kita tentang apa yang terjadi. Jadi misal, ada suatu bacaan yang tokohnya ada ayah, ibu, anak begitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, siswa kita ini, bisa membaca, ibu melakukan apa, ayah melakukan apa, anaknya usia berapa dan sebagainya. Itu dia bisa membaca lantang. Tapi dia tidak bisa memahami bahwa ibu ini yang ibu begitu ya, IBU ini adalah ibunya, anak-anak. Gitu. Dia tidak bisa membayangkan hubungannya, ada ibu, ada ayah, kemudian ada anaknya misalnya 2 orang. Nah, hubungan itu, hubungan, bahwa ini adalah satu unit keluarga begitu ya, itu dia tidak bisa membayangkan, tidak bisa menghubungkan dengan bahwa dia juga punya keluarga, bahwa dia juga punya ibu, punya ayah, punya adik barangkali ya, seperti itu. Nah, jadi ketika dia tidak bisa membuat model mental ini, tidak bisa membayangkan ya, tidak bisa men-generate suatu katakanlah citra gitu ya, image di kepala dia. Nah, ini menjadi sulit ya untuk memahami bacaan dan kemudian untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait bacaan tersebut. Kemungkinan selanjutnya ya, penyebab terjadinya masalah, reading comprehension ya, Bapak Ibu, adalah kelemahan dalam kemahiran membaca ya, sebagai contoh pada kemahiran menarik inferensi. Ya, jadi ketika misalnya ada 2 kalimat ya, yang tidak apa ya, tidak serta-merta, secara jelas ada hubungannya ya, tapi kita bisa menarik suatu inferensi. Ya, misalnya ketika kita membaca, eee siapa, Adi mempunyai peliharaan baru, ya, namanya si Dogi misalnya ya. Nah, anak kemudian bisa menarik, oh Dogi, Dogi itu biasanya nama, apa namanya, anjing misalnya. Nah, dia kemudian bisa menarik kesimpulan, menarik inferensi, oh kemungkinan ini adalah seekor anjing, gitu ya. Atau misalnya Adi mempunyai peliharaan baru, Adi kemudian menaruhnya, di Adi kemudian memberinya, makanan berupa, jagung misalnya. Nah, hewan apa ini? Gitu ya. Nah, anak kemudian harus bisa memikirkan gitu ya, menarik inferensi bahwa ini hewannya tidak mungkin kucing misalnya. Ya, karena kucing, tidak makan jagung, ya. Kemungkinan barangkali, burung, begitu ya, sejenis burung. Nah, dia kemudian sudah, bisa mengikuti, seperti itu, ya, terkait, bacaan yang tidak semua selalu diberikan detailnya Bapak Ibu, tapi ada hal-hal yang harus kita tarik sendiri gitu ya, kita logikakan sendiri. Nah, kalau ini, lemah gitu ya, inferensi ini lemah, nah kemungkinan, tadi ya comprehension-nya menjadi, bermasalah begitu. Ya, jadi paling tidak ada, 3, kemungkinan penyebab
ya apa yang menyebabkan terjadinya masalah pada pemahaman bacaan. Nah, untuk memastikan ya Bapak Ibu, untuk memastikan apakah ini lebih ke disleksia gitu ya, seorang anak gitu ya, misalnya lebih ke disleksia atau lebih ke yang seperti ini ya, masalah pada reading comprehension. Ya, kita ingat bahwa disleksia ini lebih kepada decoding ya, tapi pemahamannya baik gitu ya. Tapi, maksud saya ketika anak dengan disleksia ini decoding-nya sudah baik, kita akan melihat juga pemahaman yang baik. Jadi pemahamannya tidak bermasalah. Tapi justru yang sebaliknya terjadi pada anak-anak dengan gangguan reading comprehension. Decoding-nya lancar begitu ya, tapi, begitu dia ditanya tentang isi bacaan, dia gelagapan, gitu, dia bingung. Nah, kita mau melihat nih, sebenarnya anak saya lebih ke disleksia, masalah decoding, atau masalah pada reading comprehension. Ya, satu hal, kok hilang ininya ya? Slide-nya hilang Bapak Ibu, sebentar. Saya coba di ini dulu. Baik. Jadi tadi kita ingin memastikan ya bahwa ini betul masalah pada reading comprehension. Nah, apa yang kita lakukan Bapak Ibu? Ya, jadi anak kita minta untuk membaca sebuah bacaan atau lebih ya sesuai dengan kebutuhan dengan bentuk font yang simple. Ya, jadi jangan yang keriting-keriting ya Bapak Ibu ya. Jangan yang barangkali J begitu, I-nya tidak ada titiknya ya, karena anak lebih kenal ya kalau J atau I itu ada titiknya misalnya. Ya, jadi nggak usah aneh-aneh ya bentuknya. Lalu bacaan ini memiliki ukuran font dan spasi besar gitu ya, karena kita tahu ketika anak terutama pada awal-awal dia membaca, ini disajikan bacaan dengan font kecil-kecil, ya walaupun dia bisa sebetulnya, ya bisa jadi atau bisa saja kemungkinan dia menunjukkan performa yang kurang baik, gitu. Lebih karena ukuran fontnya yang terlalu kecil atau terlalu rapat-rapat ya spasinya. Nah, jadi kita pastikan dulu ya fontnya simple, ukurannya besar, spasinya juga besar ya. Lalu bacaan tersebut ya sesuai dengan kemampuan decoding anak. Ya, jadi kita tahu anak kita sudah bisa decodingnya sampai mana. Ya, kalau bisa jangan terlalu rumit begitu ya. Kalau decodingnya memang misalnya baru sampai setengah halaman gitu ya Bapak Ibu ya, ya sudah itu saja dulu gitu. Jadi jangan diberikan bacaan yang sampai 2 halaman misalnya. Karena ketika dia tidak bisa menjawab yang seperti itu, kemungkinan, karena capek gitu ya, karena dia mungkin bosan atau karena dia tidak familiar dengan bacaannya ya terkait, panjang dan juga terkait, bangun suku kata ya yang sudah, pernah kita bahas di video-video sebelumnya. Nah, jadi kita pastikan bahwa, nih decoding-nya sudah sesuai, gitu ya. Jadi, kalau dia memang disleksia, berarti kan decoding-nya, akan menunjukkan, keterlambatan, ya, akan menunjukkan, kendala. Nah, tapi decoding clear, gitu ya, terkait, font, spasi clear, ya, nggak susah, bisa nih, kita. Lalu kita cek lagi, bagaimana isinya? Gitu ya. Sebisa mungkin Bapak Ibu, isi bacaan ini tidak bisa diterka berdasarkan pengetahuan sehari-hari. Ya, jadi anak betul-betul harus membaca dan memahami pesan ya yang ada di bacaannya. Nah, kalau dia memang punya masalah pada reading comprehension, ya akan susah di situ
ya akan kelihatan ya. Jadi dia harus harus mengandalkan pada apa yang ada di teks kan. Dia nggak bisa tebak misalnya ayam bertelur misalnya. Dia udah tahu ayam bertelur. Jadi kalau ada cerita misalnya atau mungkin ada gambarnya gitu ya Bapak Ibu ya. Dia ada cerita tentang ayam, ada gambar telur, nah dia udah gampang aja. Nih ayam bertelur misalnya. Ya, ini tentang ayam, tentang telur, padahal dia nggak paham apa hubungan ayam dengan telur misalnya, atau bahwa hanya ayam betina yang bisa bertelur. Nah, itu dia nggak perlu tahu karena dia sudah nggak perlu tahu dari bacaan maksud saya, karena dia sudah tahu dari pengetahuan umum. Nah, kalau bacaannya bisa diterka, ya kendala pada reading comprehension bisa jadi akan tertutupi. Nah, semakin lama kendala ini tertutupi, ya kita akan kehilangan waktu untuk bisa melatih ya, untuk bisa membantu, untuk bisa melakukan intervensi. Nah, jadi saya rasa ini Bapak Ibu ya kunci ya untuk bisa melihat gangguan pada reading comprehension ya, yang kemudian kalau memang ada tanda-tanda anak ini atau siswa kita ini atau ananda kita ini ada keterlambatan gitu ya, kok cuma setengah halaman tapi dia bingung isinya apa, padahal dia lancar bacanya, begitu ya. Nah, ini kemudian harus kita pikirkan cara-cara untuk mendampingi, ya, yang insya Allah akan saya bahas di video-video selanjutnya, Bapak Ibu. Baik, tadi adalah bahasan kita mengenai gangguan pada pemahaman bacaan atau reading comprehension. Ya, semoga Bapak Ibu mendapatkan manfaat ya, karena kita harus menginsyafi ya, kita harus sepakat ya Bapak Ibu bahwa membaca itu bukan hanya decoding, gitu ya. Akhir dari bisa membaca itu adalah memahami pesan yang ada di dalamnya. Nah, jadi ketika kita sudah memahami tujuan ini, ya, dan kemudian bisa memahami bahwa ada anak-anak yang terkendala, gitu ya, ada loh reading comprehension problems, gitu ya. Nah, mudah-mudahan kita menjadi siap ya untuk mendampingi sehingga anak-anak ini pada akhirnya bisa menjadi fluent readers ya, bisa menjadi good readers, bisa menjadi orang-orang yang memahami apa yang dibaca ya, tidak hanya bisa membaca lantang. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya, atas waktunya ya, mohon bisa like, share, dan subscribe jika Bapak Ibu merasa ilmu atau informasi yang dibagikan di video ini bisa membantu orang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya ya Bapak Ibu ya. Tetap sehat ya.